166 Dewa-Dewa Ras Alien. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, patung dewa kuno, humanoid kepala elang, Ham. Ini Horus, penjaga Firaun. Chen Fan mengangguk. Karena patung itu milik Chen Fan, dia mempelajarinya dan mencari tahu dari mana asalnya. Patung itu berasal dari sebuah kuil di delta Sungai Nil, itu digunakan oleh penduduk setempat untuk menyembah dewa mereka. Baru pada abad ke-18 Perancis menaklukkan hilir Sungai Nil, menjarah kuil dan menjarah patung emas beserta harta lainnya. Setelah berpindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya, akhirnya sampai ke tangan seorang Taipan asal Timur Tengah. Objek ini memiliki energi pengabdian yang sangat kuat. Namun, saya juga dapat merasakan sumber energinya, subjek pemujaan yang lepas dari rahmat atau tidak lagi dicintai oleh para penyembahnya. Chen Fan menggosokkan jarinya pada patung kecil itu. Energi pengabdian adalah salah satu produk sampingan dari budidaya. Itu adalah jenis energi anomali jiwa yang menarik energi jiwa dari keyakinan dan doa para penyembah. Itu memusatkannya hingga menjadi begitu kental dan padat sehingga ketuhanan mulai terbentuk yang kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar dan dibakar untuk menciptakan api dewa. Seorang kultivator dapat menggunakan api dewa untuk mengolah tubuh dewa atau bahkan kerajaan ilahi. Ini adalah metode yang sangat populer di kalangan petani. Di kehidupan masa lalu penguasa langit mistik utara, dia telah bertarung melawan banyak dewa sempurna. Atau bahkan dewa-dewa ras alien, dan karena itu dia akrab dengan energi pengabdian. Meskipun aku tidak bisa mengembangkan keilahian, aku bisa menggunakan energi itu untuk kentunganku sendiri. Dengan menggunakan seni pemurnian jiwa, aku seharusnya bisa mengubah energi pengabdian menjadi sesuatu yang bisa menambah rasa ilahiku. Chen Fan senang dengan janji mendapatkan lebih banyak kekuatan. Di matanya, patung ini adalah suplemen terbaik untuk budidayanya. Sampai sekarang, Divine Sense-nya hanya dapat menonjol keluar sekitar 100 meter. Namun, jumlah energi pengabdian dalam patung itu tidak hanya dapat menutupi kerugian yang dideritanya saat bertarung melawan remanensi dewa lama, tetapi juga dapat semakin meningkatkan kemampuan rasa ilahi dan memungkinkannya memproyeksikan rasa ilahi ke atas 1000 meter. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa mewujudkan Divine Sense-nya di dunia nyata. Patung ini terlihat primitif dan konstruksinya kasar. Terbukti bahwa dewa ini lahir di bumi dan tidak pernah mengalami budidaya abadi. Chen Fan memeriksa lebih lanjut patung itu dengan Divine Sense-nya untuk sementara waktu dan menyimpulkan pada akhirnya. Pemujaan primitif menciptakan tempat berkembang biak bagi para dewa, planet terbelakang yang dikunjungi Chen Fan penuh dengan dewa-dewa kecil, beberapa di antaranya bahkan terhubung ke jajaran dewa yang lengkap. Namun, ketika pasukan pembudidaya manusia melakukan ekspedisi antar bintang, mereka telah mengobrak-abrik banyak planet dengan peradaban primitif. Suatu ketika para dewa dan dewa dari peradaban lain ditangkap oleh para penggarap, mereka digunakan sebagai pengganti penyampaian hakikat harta karun Dharma, bahkan ada yang dilatih menjadi penjaga sekte. Ada satu sekte di dunia budidaya yang berspesialisasi dalam seni semacam itu, dan sekte tersebut disebut sekte pengekangan dewa. Penggarap sekte memerintahkan dewa mereka di medan perang untuk melakukan perintah mereka. Kurang lebih seperti mengendalikan tentara robot. Saya benar, budaya budidaya di bumi sudah ada sejak lama. Chen Fan berpikir sendiri, dewa primitif yang telah memperoleh keilahian setidaknya harus memiliki tingkat roh terhubung. Chen Fan telah melihat cukup banyak bukti, dari sekte penyihir hantu hingga sekte hantu Yin, dan semua seniman bela diri lainnya yang memiliki kekuatan internal untuk membuktikan keberadaan sistem budidaya di bumi. Namun, seiring dengan memburuknya lingkungan di bumi, para dewa dan penggarap ini pasti telah meninggalkan bumi atau binasa seiring berjalannya waktu. Hukum alam semesta yang selalu berubah adalah bahwa segala sesuatunya terus berubah. Bahkan bintang kuno yang setua waktu pun akan mengalami pasang surut. Chen Fan menghela nafas. Perolehan patung emas mengingatkan Chen Fan akan gambaran yang lebih besar dan membuatnya memperhatikan perkembangan kultivasinya. Dewa kepala elang telah jatuh dari kasih karunia. Dia sangat lemah sehingga serangan tingkat yayasan pendirian Chen Fan telah menghancurkan kenyataan yang telah dia bangun. Meski begitu, dewa itu sendiri mungkin bersembunyi di suatu tempat di dunia ini menggunakan seni rahasia, atau dia bisa saja menyembunyikan wujud aslinya di kerajaan ilahi lain, menjilat luka lama dan barunya. Jelas bagi Chen Fan bahwa tingkat pencapaiannya saat ini tidak cukup baginya untuk menghadapi wujud dewa yang sebenarnya.
Jika dewa tersebut baru saja memperoleh pencerahan etiril, Chen Fan tidak akan takut padanya. Setelah kekuatan musuhnya mencapai laut ilahi, Chen Fan mungkin masih bisa menjamin pelariannya yang aman, tetapi untuk musuh yang lebih kuat dari tingkat laut ilahi, dia tidak begitu yakin. Dalam situasi itu, aku harus menggunakan seni rahasia untuk memaksa pembentukan inti emas, atau aku harus membakar jiwaku untuk memicu serangan mematikan. Tidak ada cara lain. Chen Fan menggelengkan kepalanya sambil merenung. Apapun yang terjadi, dia harus membayar mahal untuk bisa keluar hidup-hidup dalam pertempuran seperti itu. Inti emas yang dibentuk menggunakan seni rahasianya jauh lebih rendah daripada yang dibentuk melalui budidaya, sedemikian rupa sehingga mustahil untuk melanjutkan budidayanya dengan fondasi yang begitu lemah. Inti emas mungkin dapat meningkatkan kekuatannya pada saat hidup dan mati, setelah itu, Chen Fan mungkin juga bereinkarnasi ke kehidupan yang berbeda dan memulai dari awal lagi. Meningkatkan kekuatannya dengan memakan jiwanya juga akan sangat merusak esensi primordialnya dan akan membuatnya mundur setidaknya beberapa ratus tahun dalam perkembangannya. Baiklah, setelah konferensi selesai, saya akan mengambil obat roh dari keluarga Li dan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Setelah itu, saya akan mengasingkan diri untuk fokus pada budidaya. Saya tidak akan keluar dari diri saya sendiri, pengasingan sampai aku mencapai pencerahan etiril. Chen Fan berpikir dengan tegas. Ketika saya akhirnya mencapai pencerahan etiril, saya akan terbang ke Mesir dan mendapatkan lebih banyak patung-patung ini. Mungkin saya bisa memasuki laut ilahi lebih awal dari yang saya kira. Melihat keberhasilan Bloodblade dalam mendapatkan obat mujarab, kerumunan mulai merasa tidak nyaman. Meskipun tidak ada seorang pun yang memiliki tumbuhan berusia ribuan tahun, beberapa di antaranya memiliki beberapa harta karun lainnya. Mereka mendekati Chen Fan dan mulai menggembar-gemborkan dagangan mereka. Ini hanyalah batu permata biasa. Yang ini terlihat seperti artefak Dharma, tapi aku tidak menggunakannya. Ini, mungkin berguna, bagaimana kalau 10 pil? Sebagian besar harta karun ini tidak berguna bagi Chen Fan. Namun, dia telah membeli beberapa harta yang hampir tidak bisa dianggap sebagai harta karun roh di perbatasan. Dia harus menggunakan seni pemurnian pada mereka untuk mengekstrak spirit ki dari mereka. Tuan Chen, apa pendapat Anda tentang ini? Sebuah suara musik terdengar dan kerumunan bubar di tengah, memberi jalan bagi Nona Jinyi. Dia mengenakan celana kasual putih dan sweter nelayan. Buatan tangan di atasnya, dia tidak memakai perhiasan apapun selain gelang yang terbuat dari manik-manik kayu. Jinyi mengulurkan ranting hangus untuk dipajang. Ada apa? Kelihatannya seperti bongkahan arang. Mengapa dia ingin menjual artefak perapal mantra? Mungkinkah rumor yang beredar bahwa Tuan Chen adalah master tingkat pencapaian Dao benar adanya? Gelombang gumaman muncul. Chen Fan terkejut dengan benda itu, dan dia berseru dalam benaknya, itu adalah sepotong kayu roh Conate. Yang disebut Conate Spirit Wood adalah bongkahan kayu yang diambil dari Conate Spirit Trees. Pohon roh terhubung ini mampu berkembang biak selama ribuan tahun untuk membentuk roh primordial. Lembur, tampaknya pohon roh terhubung ini telah gagal dalam budidayanya selama transendensi guntur kesengsaraan. Namun, tubuhnya masih dipenuhi dengan roh ki, cukup untuk memungkinkan saya menyelesaikan 1/5 perkembangan tubuh Dao saya. Terlepas dari dirinya sendiri, Chen Fan mendorong kayu roh ke samping dan berkata dengan ringan, maaf, saya tidak tertarik. Jinyi tersenyum dan berkata, potongan kayu roh ini adalah hadiah. Sekte Lembah Dewa Pengobatan akan senang berteman dengan pahlawan muda sepertimu. Benar-benar, Chen Fan menatap gadis itu dengan dingin dan berkata, terima kasih, tapi tidak. Jinyi mencoba menahan amarahnya, tapi nyala api tetap menari-nari di matanya. Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah kelompok bergengsi dan tidak pernah ada yang menolak hadiah dari mereka. Namun, jika dia tahu bahwa hubungannya dengan kelompok penyergap ditemukan dan bukan rahasia bagi Chen Fan, dia mungkin memahami sikap dingin dan jauh Chen Fan. Begitu Chen Fan mengetahui warna asli Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dia memutuskan untuk menjarah sekte tersebut. Ketika dia menaklukkan basis sekte mereka, Chen Fan akan memiliki semua harta sekte mereka, termasuk sepotong kayu roh ini. Semua orang kaget saat mendengar Chen Fan menolak tawaran Nona Jinyi. Sejauh ini, Chen Fan telah membuat marah hampir semua pemain kuat di konferensi tersebut, keluarga Li, keluarga Lu, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dan Kuil Berlian.
Bahkan seorang Grandmaster penyempurnaan fisik akan takut dengan kekuatan gabungan dari kelompok-kelompok kuat ini. Setelah Jin Yi pergi, orang-orang mulai ragu untuk berdagang barang dengan Chen Fan. Anak laki-laki itu sudah masuk dalam buku buruk Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan itu membuatnya menjadi orang yang berbahaya untuk diasosiasikan. Meskipun Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak memiliki seniman bela diri yang sangat kuat, semua orang mengandalkan mereka untuk menghasilkan obat dan ramuan. Chen Fan duduk kembali di kursinya dan memulai seni pemurnian jiwa. Dia perlahan-lahan mengubah energi pengabdian menjadi energi jiwa murni dan memasukkan energi segar ke dalam rasa ilahinya. 2 hari kemudian, selama konferensi seni bela diri, gelombang keributan terjadi di dekat pintu masuk. Penatua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan ada di sini. Ya ampun, itu Penatua Qi. Dia perapal mantra tingkat pencapaian Dao. Elder Qi telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari 8 tahun, siapa yang mengira dia akan muncul di sini hari ini? Dia pasti diundang ke sini oleh keluarga Lu. Kerumunan memberi jalan bagi Penatua Qi. Lu Tianlong menemani lelaki tua yang mengenakan jubah tradisional Tao dan janggut putih panjang tergerai. Sebagai tetua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dia adalah tamu terhormat, dan prestisenya tidak kalah dengan penguasa keluarga seni bela diri manapun. Mata lelaki tua itu setengah tertutup, tetapi cahaya berkilauan muncul di celahnya. Cahaya aneh di matanya adalah tanda energi Dharma yang sangat terkonsentrasi di dalam dirinya. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat budidaya Dharma. Hanya ada sejumlah kecil petani yang tersisa di Tiongkok. Meskipun kemampuan bertarung mereka tidak sekuat seorang seniman bela diri, mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan yang dapat membunuh seorang seniman bela diri dengan mudah. Begitu Penatua Qi memasuki istana, dia berjalan menuju Chen Fan. Aku mencium masalah. Para perapal mantra adalah petarung yang licik dan licik, mereka memiliki keunggulan alami dibandingkan Grandmaster penyempurnaan fisik. Saya rasa anak ini sedang mengalami masalah lutut yang parah. Orang-orang di sekitar Chen Fan bersukacita atas malapetaka yang akan datang. Pertempuran di jalur tepi danau telah menjadi rahasia umum dan semua orang tahu bahwa Nona Jin Yi terlibat. Baru kemarin, Chen Fan menolak hadiah Jin Yi, itu pertanda jelas bahwa Chen Fan tidak berniat memperbaiki hubungan mereka. Lihatlah, berjalan ke arah Chen Fan dan bertanya dengan ringan, apakah Anda Chen Beixuan? Itu aku. Chen Fan mendongak. Tahukah kamu bahwa pil pemurni tubuh dan pil peningkat esensi yang kamu jual sebenarnya dicuri dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan? Penatua Qi menggelengkan kepalanya dan meratap, belum lama ini, kami menemukan pengkhianat di sekte kami. Dia telah mencuri resep ramuan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk resep pil pembentuk tubuh dan pil peningkat esensi. Apa? Semua orang terkejut dengan wahyu tersebut. Orang-orang memandang Chen Fan dengan kasihan. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Penatua Qi berbohong. Namun, sebagai tetua dari sekte bergengsi, dan seorang kastor tingkat pencapaian Dao, perkataannya adalah kebenaran. Lagi pula, dalam kamus seniman bela diri, kekuatan selalu didahulukan sebelum kebenaran. Ah, benarkah? Chen Fan bertanya dengan heran. Ya, sangat disayangkan. Penatua Qi berpura-pura terlihat sedih dan melanjutkan, untungnya, muridku Jin Yi telah bertemu denganmu di acara ini sehingga kami dapat memulihkan harta kami. Jangan khawatir, anak muda, kami akan memberimu hadiah besar jika kamu bekerja sama dengan kami. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Chen Fan bertanya dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kamu adalah musuh dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Ekspresi penuh kasih dari Penatua Qi menghilang saat dia meninggikan suaranya. Kami akan menghukummu sesuai dengan aturan sekte kami. Bagi mereka yang mencuri dari sekte, kematian akan menjadi keputusan akhir. Mereka yang membantunya akan menemui akhir yang sama. Meskipun penampilannya seperti dewa, kata-katanya telah membawa keluar pembunuh di dalam dirinya. Tiba-tiba, keheningan mematikan menyelimuti aula. Tidak ada seniman bela diri yang berani membela Chen Fan. Bahkan Lu Tianlong yang baru saja bergaul dengan Chen Fan 1 hari yang lalu telah menyilangkan tangan di depan dada dan tetap diam. Chen Fan dan Tong San ditinggalkan sendirian menghadapi kemarahan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Jadi, kamu ingin aku memberikan apapun yang kamu inginkan? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya. Tuan Beixuan, kami telah bersabar terhadap Anda dan menawari Anda hadiah besar sebagai imbalan atas resep kami.
Anda bisa saja bekerja di sekte kami dan diperlakukan dengan lebih hormat daripada sesepuh sekte sekalipun. Ditambah lagi, Anda bisa mengakses perpustakaan medis dan pelajari seni pembuatan ramuan-ramuan sepuasnya. Kami bahkan dapat meminta master sekte untuk membimbing Anda secara pribadi. Jin Yi berkata dengan suara lembut. Penatuaki berdiri di samping dan berpura-pura mendengarkan dengan baik. Itu adalah permainan tipikal polisi baik dan polisi jahat. Kedua tujuan akhir mereka sama, membuat Chen Fan bergabung dengan sekte lembah dewa pengobatan dan mendapatkan resep pil penempat tubuh dan pil peningkat esensi. Diperlakukan lebih baik daripada orang tua, bimbingan pribadi dari sekte Maser. Gumaman terkejut muncul dari kerumunan. Master sekte dari sekte lembah dewa pengobatan disebut Raja Ramuan. Keterampilan alkimianya tidak tertandingi oleh siapapun di dunia. Keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Grandmaster bergantung padanya untuk persediaan suplemen mereka. Selain keterampilan alkimia, dia juga seorang perapal mantra yang kuat. Memiliki sosok sekuat pelatih pribadi adalah tawaran tak ternilai yang tidak bisa dibandingkan dengan uang. Jika aku jadi dia, aku akan menyerahkan resepnya saja. Itu harga kecil yang harus dibayar untuk menjadi Raja Ramuan di masa depan. Seseorang menyela, saya setuju, siapapun yang punya otak tahu apa yang harus dilakukan. Orang lain menimpali. Kemudian menjadi jelas bagi semua orang bahwa Chen Fan kebetulan kekurangan otak. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu menyerahkan semua obat roh yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengajari kalian cara yang benar dalam pembuatan bir eliksir. Bodoh yang sombong. Wajah Penatuaki memerah saat rasa marah menghampirinya. Jin Yi menghela nafas, seolah dia merasa kasihan atas kematian Chen Fan. Baiklah, karena kamu bersikeras, aku harus melakukannya dengan cara yang sulit. Penatuaki menggelengkan kepalanya. Kamu telah membantu pengkhianat yang mencuri rahasia kami, jadi aku harus menangkapmu. Kamu ingin melawanku di sini sekarang? Chen Fan bertanya tidak percaya, tapi dia tidak khawatir sedikitpun. Di belakang Chen Fan, Tong San telah mengambil langkah maju yang besar. Tubuhnya diperkuat dengan perunggu dan diperkuat oleh Qi dari barat. Saat itu, berat badannya hampir 2 kali lipat. Lantainya retak karena langkahnya yang berat, menyebabkan awan debu besar beterbangan ke atas. Dia adalah ahli pemurnian fisik. Banyak seniman bela diri memandangnya dengan ketakutan. Pencapaiannya menempatkannya tepat di bawah Grandmaster dan mampu berhadapan dengan seniman bela diri biasa manapun. Penatuaki adalah perapal mantra tingkat pencapaian Dao dan tidak banyak orang mengira dia akan menang dalam konfrontasi tersebut. Lagi pula, untuk menggunakan mantranya, dia perlu menjaga jarak dengan lawannya. Namun, dia hanya berjarak 10 kaki dari Tong San. Haha. Jadi ini yang membuatmu berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Penatuaki tidak terpengaruh oleh tubuh raksasa itu, dia malah tertawa. Jika aku tidak yakin 100% dengan misiku, aku tidak akan mengklaim bahwa aku bisa menangkapmu. Oh, Chen Fan mengerutkan alisnya. Terlintas dalam benaknya bahwa Penatuaki mempunyai lebih banyak trik di lengan bajunya. Lihatlah, sebuah suara menggelegar terdengar dari luar, Saudara Qi, apakah Anda berbicara tentang saya? Kabum, kabum, serangkaian langkah berat muncul dan tanah berguncang setelah setiap bunyi. Semua orang mengira raksasa lain seukuran Tong San akan muncul dari pintu masuk. Namun, orang yang berjalan melewati ambang pintu adalah seorang lelaki tua kurus bertubuh sedang. Orang tua ini botak dan wajahnya dipenuhi kerutan. Meskipun tubuhnya lebih kecil, dia berotot. Otot-ototnya yang sedang berkembang tampak sekeras baja. Langkah kakinya menghancurkan trotoar di bawah kakinya, meninggalkan jejak permukaan yang rusak mulai dari gerbang luar hingga pintu masuk ke kompleks dalam. Di belakang lelaki tua itu ada beberapa lelaki berotot. Sama seperti para pemimpinnya, mereka semua botak. Ukurannya jauh lebih besar daripada lelaki tua itu dan otot-otot mereka yang penuh urat berwarna hijau tua atau emas. Semua fisik mereka mirip atau bahkan lebih baik dari Tutuli dari Kuil Intan. Penjaga Agung Kuil Intan, Tuan Hentian. Seseorang tersentak, hanya ahli dalam perapalan mantra, atau mereka yang menguasai seni penyempurnaan fisik yang bisa disebut master. Berdasarkan gelarnya, terbukti bahwa lelaki tua itu juga seorang ahli pemurnian fisik. Bahkan Tuan Hentian akan ikut berperang. Dia adalah petarung paling kuat di Kuil Intan. Anak itu sudah mati. Kudengar Tuan Hentian sangat pendendam.
Aku yakin dia ada di sini untuk membalaskan dendam Tutuli. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, tetapi lebih banyak yang menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan gembira. Tim tech dari Master Spellcaster dan Master Pemurnian Fisik mendapat bantuan dari banyak spellcaster tingkat Dao Riqing dan pakar kekuatan eksternal. Hari-hari Chen Fan tampaknya tinggal menghitung hari. Jin Yi menggelengkan kepalanya dan menyesali sikap keras kepala Chen Fan dan kurangnya perhatian terhadap peluang. Apakah kamu Chen Beixuan? Meskipun ukuran guru Hentian kecil, suaranya nyaring. Kamu membunuh muridku Tutuli, apa yang ingin kamu katakan tentang kejahatanmu? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah, aku akan membalaskan dendamnya hari ini dan membuatmu membayar dengan nyawamu. Tuan Hentian mengumumkan dengan tegas. Tong San membunuh muridmu, tetapi apakah muridmu pernah membunuh seseorang? Benarkah? Bagaimana dengan kejahatanmu? Chen Fan terlempar ke belakang. Yah, Tutuli adalah muridku, nyawanya jauh lebih berharga daripada tidak ada akun. Tuan Hentian mengumumkan, benar, di matamu, hidupku tidak berharga seperti semut. Chen Fan menghela nafas dan melambai dengan acuh pada lelaki tua itu. Dia sudah cukup banyak bicara, sudah waktunya bertindak. Menyadari isyarat tersebut, Tong San melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah guru Hentian. Pukulannya menimbulkan hembusan angin di udara. Meskipun serangan Tong San kurang halus, kekuatan luar biasa dalam pukulannya membuatnya tidak kalah mematikannya dibandingkan eksekusi terampil, Baji Cross Pang, yang dilakukan Master Gao Baoshan. Wajah semua orang memucat setelah melihat serangan mematikan itu, bahkan Penatua Qi dan Lu Tianlong pun terkejut. Namun, Guru Hentian berteriak dengan semangat, bagus. Datanglah padaku, nak. Semua orang menyaksikan lelaki tua kurus itu mengepalkan jari-jarinya dan memukul mundur tinju penyerangnya. Itu adalah duel kekuatan murni. Bang! Setelah ledakan keras, Master Hentian dikirim terbang kembali. Tubuhnya melewati selusin meja dan kemudian menabrak beberapa seniman bela diri, melewati mereka dan akhirnya ditempelkan ke dinding. Dampaknya terhadap kelompok seniman bela diri telah mengakibatkan beberapa patah tulang dari 3 orang yang tidak bersalah. Namun, lelaki tua itu tidak terluka. Sebaliknya, dia mengeluarkan tangisan yang menggetarkan. Luar biasa, sudah lama sekali aku tidak melawan seseorang yang setara denganku. Para pengguna pasukan internal itu berlendir dan licin seperti belut. Lelaki tua kurus itu mendorong ke dinding dan melepaskan dirinya dari depresi yang menahannya di tempatnya. Banyak penonton yang mundur dari kedua petarung tersebut dan mundur ke tempat yang aman. Konflik antara dua ahli pemurnian fisik itu terlalu berbahaya dan dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan tambahan pada penonton. Sebaliknya, para ahli pemurnian fisik yang bertarung satu sama lain memiliki tubuh yang sekuat besi. Apa pedulinya mereka jika pertarungan mereka melukai beberapa orang? Orang tua itu bisa menahan pukulan dari Tong San. Chen Fan sedikit terkesan. Tong San adalah mayat lapis baja perunggu yang diciptakan oleh Sekte Penyihir Hantu. Setelah 10 tahun menyempurnakan perunggu cair menggunakan seni pemurnian mayat rahasia, fisiknya bisa menyaingi Master Pemurnian Fisik. Kemudian, Chen Fan menggunakan seni penyempurnaan fisik setan harimau untuk lebih menyempurnakan tubuhnya. Seni penyempurnaan fisik setan harimau adalah seni rahasia yang diturunkan dari keluarga kerajaan masyarakat setan harimau. Begitu seseorang menguasai seninya, dia bisa hidup di ruang hampa selama ribuan tahun. Selain itu, hal ini juga memberikan seseorang kemampuan untuk berjalan di dekat terik matahari tanpa terluka. Tong San baru saja memulai seninya, oleh karena itu, Chen Fan hanya mengajarinya tingkat pertama. Namun, bahkan pada tahap awal kultivasinya, kekuatan fisik Tong San sudah setara dengan Chen Fan. Chen Fan bertaruh bahwa hanya mereka yang telah mencapai tubuh Dao yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Tong San. Sepertinya aku meremehkan seni pemurnian fisik di bumi. Aku bertaruh bahwa lelaki tua ini pasti telah mencapai melampaui tingkat master pemurnian fisik pada umumnya, dan melampaui keberadaan fisiknya ke alam pencerahan ethereal, atau setidaknya sangat dekat dengan seni pemurnian fisik di bumi. Dia datang lagi. Saat itu, Guru Hentian meneriaki Tong San saat dia menyerbu ke arahnya. Ketika keduanya bertabrakan lagi, lelaki tua itu terlempar lagi seolah-olah dia adalah seekor lalat yang dilempar dari punggung tangan seseorang. Bang, 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 lelaki tua kurus itu berubah menjadi bola penghancur dan menghancurkan apapun atau siapapun yang menghalangi jalannya,
membuat kerumunan orang mundur lebih jauh. Kemudian, dia menempel sekali lagi di dinding. Apakah dia, bahkan manusia? Para seniman bela diri merasakan hawa dingin di punggung mereka. Keduanya bertarung seperti binatang purba yang ganas. Jika mereka terus melakukannya, mereka akan merobohkan seluruh bangunan dalam waktu singkat. Para penonton terpikat oleh ketangguhan fisik guru Hentian, namun, mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Tong San. Banyak yang bertanya-tanya apakah Tong San sudah menjadi Grandmaster penyempurnaan fisik mengingat sejauh ini dia mendominasi pertarungan dengan Master Hentian. Kau ingin menangkapku dengan kekuatanmu yang menyedihkan itu, kata Chen Fan sambil menuding Master Hentian yang sedang dalam proses dikirim terbang untuk ketiga kalinya. Penatuaki adalah pria pemberani dan berkuasa. Dia mungkin satu-satunya orang yang berani berdiri dekat dengan kedua petarung tersebut. Melihat Tong San unggul dalam pertempuran, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Hehe, Chen Beixuan, kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Penatuaki berdeham dan bertanya, Saudara Sun, berapa lama kamu berencana untuk menahan kekuatanmu? Haha, Kakak Qi, aku sebenarnya sedang menunggu isyaratmu. Tiba-tiba, suara keriput keluar dari kerumunan. Seorang pria parubaya bertubuh besar muncul dari penonton. Pria parubaya itu berwajah merah dan tampak seperti berusia 40-an. Namun, matanya yang berkilauan menunjukkan bahwa dia telah menjalani kehidupan yang jauh lebih lama daripada yang terlihat dari penampilannya. Penatua dari Sekte Xin Yi, Su Wudi, yang tak terkalahkan. Semua orang tersentak. Dia adalah legenda di kalangan seniman bela diri. Dia telah menjadi pembuat onar sejak masa remajanya dan dia sering menantang sekte lain untuk berduel. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalahkan sekte yang tak terhitung jumlahnya dan hanya gagal sekali di tangan Ye Nantian, orang paling berkuasa di Tiongkok. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal harus menanggapi Sun Wudi dengan sangat serius. Su Wudi seharusnya berusia 60-an, tapi dia terlihat setidaknya 20 tahun lebih muda dari usia aslinya. Itu pasti efek dari pengembangan kekuatan internal miliknya. Saya yakin dia hanya selangkah lagi untuk mencapai level Grandmaster. Seseorang bergumam. Su Wudi melangkah ke halaman, dan sifat sombongnya dengan cepat menarik perhatian semua orang. Di belakang Penatuaki, seorang pria yang sebelumnya pendiam dengan wajah dingin dan mengancam menegakkan punggungnya dan melangkah maju bersamanya. Api semakin terang di matanya, saat dia menyalurkan energi internalnya. Dia juga adalah seorang seniman bela diri yang menguasai kekuatan internal. Tiba-tiba, Chen Fan dikepung oleh dua penggarap angkatan internal tingkat puncak dan seorang ahli perapal mantra. Matahari gila yang telah kamu bunuh adalah keponakan buyut Penatua Sun. Penatua Sun tidak berada di sini untuk membalas dendam, dia hanya bersemangat untuk bertemu dengan seorang ahli pemurnian fisik. Di sampingnya adalah tetua yang diundang ke sini oleh Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Sekte saya memiliki hubungan yang mendalam dengan banyak sekte di seluruh dunia, mudah bagi kami untuk meminta satu atau dua master seni bela diri. Penatuaki berkata dengan percaya diri. Dia membuatnya terdengar seperti mereka telah mengalahkan Chen Fan. Chen Beixuan, serahkan resepmu dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu sangat menderita sehingga kematian adalah sebuah rahmat. Kedua ahli kekuatan internal mendekati Chen Fan. Di belakang keduanya ada perapal mantra tingkat puncak serta banyak seniman bela diri dari Kuil Intan dan Sekte Lembah Dewa Kedokteran. Bahkan Grandmaster pun tidak akan bisa lolos tanpa cedera dari krisis seperti ini. Apa yang keluarga Lu katakan tentang ini? Chen Fan memandang ke arah Lu Tianlong dan Lu Haixuan, yang berdiri menyaksikan semuanya. Lu Tianlong menengadah ke langit untuk melihat ke langit, hindari kontak mata dengan Chen Fan. Lu Haixuan tersenyum hangat dan berkata, Tuan Chen, sebagian dari tawaran saya masih berlaku. Jika Anda sudah menguasai resep Anda, kami akan memberi Anda gelar tertua di keluarga Lu. Namun, tawaran lainnya, seperti saham perusahaan dan bantuan tuan keluarga kita, harus dibatalkan. Petik 2. Jadi pada akhirnya, kamu, seperti yang lain, hanya peduli dengan resepnya. Seru Chen Fan. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan pentingnya resep-resepnya bagi manusia. Di sisi lain, pil pengaman tubuh hanya memerlukan bahan-bahan yang paling umum tersedia, dan siapapun dapat membuatnya sesuai dengan resepnya. Meskipun hanya dapat digunakan pada pengguna kekuatan eksternal,
Pil ini sangat dicari di bumi di mana terdapat banyak sekali pengguna kekuatan eksternal. Dari semua seniman bela diri dari keluarga Lu, 99% di antaranya merupakan orang yang berhasil dalam pengembangan kekuatan internal. Jika mereka dapat menambahkan beberapa lagi penggarap pemurnian fisik yang juga mencapai kesuksesan awal, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dengan pesat. Sedemikian rupa sehingga Chen Fan bertaruh bahwa pada saat itu, kekuatan keluarga Lu seharusnya sebanding dengan seorang ahli pemurnian fisik. Chen Fan telah memberikan resep pil pembentuk tubuh kepada militer, dan mereka lebih tahu daripada Chen Fan betapa berharganya pil itu. Itu menjelaskan mengapa militer sangat menghargainya. Apa yang membuatmu begitu yakin bisa menangkapku? Chen Fan bertanya dengan tenang. Baiklah, mari kita lihat. Situasinya berada di bawah kendalinya. Dia telah mengatur serangan ini, menarik semua orang dan membawa mereka ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Biarlah kuil Intan, keluarga Lu, atau sekte Xin Yi, mereka semua mengincar resepnya. Siapapun yang mendapatkan resepnya akan sampai di depan pintu rumahnya, memintanya membantu mereka membuat ramuan. Sekte Lembah Dewa Pengobatan akan menang terlepas dari siapapun yang mendapatkan kertas itu. Satu-satunya pelindungmu adalah Tong San. Mari kita lihat apakah kamu masih percaya diri. Setelah kita menghabisinya terlebih dahulu. Penatuaki menatap orang-orang di sekitarnya dengan pandangan berwibawa. Tetua Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan Su Wudi menangkap isyarat itu dan melemparkan diri ke arah Tong San. Mereka yakin kemenangan sudah di kantong mereka. Chen Fan terjebak tanpa tempat untuk melarikan diri. Bahkan jika rumor itu benar bahwa Chen Fan benar-benar adalah master tingkat pencapaian Dao, mereka masih bisa mengalahkannya dengan dukungan Lu Tianlong. Lu Tianlong sudah mengaitkan tangannya ke belakang dan waspada, siap menyerang Chen Fan jika situasi membutuhkan asistennya. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, aku akan menjadikanmu sejarah. Itulah kebanggaan seorang pakar angkatan dalam. Jin Yi menghela nafas. Dia menyukai Chen Fan dan berpikir untuk memperkenalkannya pada sekte Lembah Dewa Pengobatan. Jika dia berhasil, tidak hanya sekte tersebut yang akan mendapatkan 2 resep ramuan lagi, tetapi juga Grandmaster Alkimia masa depan. Namun, Chen Fan telah menolak ajakannya sejak penyergapan. Sepotong kayu roh yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Chen Fan sebagai tanda niat baiknya juga merupakan peringatan terakhir, sebuah ultimatum. Dia akhirnya menyerah dan mengambil tindakan setelah Chen Fan menolak hadiahnya. Namun, Jin Yi terkejut dengan kepercayaan pada Chen Fan. Berdiri di hadapan Chen Fan adalah 3 ahli kekuatan internal, 1 master penyempurnaan fisik, dan seorang perapal mantra yang kuat. Menurut perkiraannya, kekuatan yang mengelilingi Chen Fan bahkan akan menjadi pelindung bagi master sektenya. Apa kartu trufmu? Gunakan sekarang sebelum terlambat. Jin Yi bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, Su Wudi dan Tong San sudah saling bertengkar. Ketika Su Wudi masih beberapa langkah dari Tong San, dia melontarkan pukulan ke arah Tong San. Kekuatan pukulannya menekan udara, mengubahnya menjadi cair. Tinjunya mengarah ke Tong San seperti panah bermuatan yang dilepaskan dari jarak dekat, mendarat tepat di punggung Tong San. Untuk pertama kalinya, Tong San tersandung. Serangan pasukan internal langsung, seru Lu Tianlong. Tidak heran Su Wudi dianggap sebagai orang terkuat di bawah level Grandmaster. Dia hanya selangkah lagi dari negara transenden. Aku ingin tahu apakah dia bertarung dengan kakek Long, siapa yang akan menang. Lu Haixuan bertanya, haha, jarakku cukup jauh darinya. Aku bertaruh hanya semi-grandmaster dari keluarga Gu yang akan menjadi lawannya yang layak. Lu Tianlong menghela nafas panjang dan mengubah nada suaranya. Namun, Su Wudi sangat kuat, dia bukan tandingan tuan keluarga kita. Kekuatan seorang grandmaster melampaui imajinasi orang biasa. Kekuatannya transendental, seperti kekuatan naga yang tangguh. Tidak ada pengguna pasukan internal biasa yang mampu mengatasi kekuatan seorang grandmaster. Aku masih belum sempat melihat tuan keluarga kita beraksi. Lu Haixuan menyesali. Waktunya akan tiba, saya berjanji. Saat itu, Anda akhirnya akan memahami definisi tak terkalahkan. Lu Tianlong berkata dengan penuh kerinduan. Sementara itu, pertempuran semakin memanas. Kedatangan para pembantu guru Hentian telah membebaskan tangannya. Saat itu, lelaki tua kurus itu mengeluarkan darah dari hidungnya, dan organ dalamnya telah bergeser dan terbalik. Namun, dia masih melemparkan dirinya ke arah lawannya berulang kali seolah-olah dia sedang menikmati pertarungan.
Su Wudi dan tetua sekte lembah dewa pengobatan bekerja berdampingan, yang satu melawan Tong San dalam jarak dekat, sementara yang lain menembakkan mantra ke arah bocah itu dari jauh. Tinju Su Wudi menghantam Tong San dengan penuh amarah seperti ombak laut yang marah. Tinjunya menjelma dalam berbagai wujud, Beng, Pi, Heng, Zuan, pada akhirnya semua wujud menjadi satu, wujud meriam. Saat dia melancarkan serangan, suaranya terdengar keras dan mengagetkan banyak penonton. Ledakan, kedengarannya seperti tembakan meriam dari jarak dekat. Kekuatan tersebut menekan udara di sekitar kepalan tangan dan mengubahnya menjadi hampir seperti cairan. Tiba-tiba, hujan pukulan datang ke arah Tong San. Di sekitar bingkai raksasa, meja, kursi, vas semuanya hancur berkeping-keping. Beberapa serangan bahkan mendarat di dinding, meninggalkan banyak lubang yang dalam. Dia masih setengah langkah lagi untuk menjadi guru transenden, namun dia sudah memiliki kekuatan mematikan seperti itu. Sulit membayangkan apa yang mampu dilakukan oleh seorang guru transenden, yang setara dengan seorang Grandmaster di bumi. Ketua Sekte Lembah Dewa Pengobatan, pria dengan aura yang mengancam, berenang di tengah serangan rekan satu timnya, bergerak masuk dan keluar seperti ular laut. Dengan sprint terakhir, dia melompat ke sisi belakang Tong San dan tiba-tiba, entah dari mana, belati gelap muncul di tangannya. Ujungnya melintas di udara saat belati itu mendarat di punggung Tong San. Mendering, meskipun tubuh Tong San seperti besi, belati itu mampu menembus kulitnya. Hah, pria yang tampak mengancam itu terkejut pada awalnya. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, namun, belati tersebut mampu menembus kulit Tong San namun tidak menyebabkan kerusakan yang mengancam nyawa. Dia segera menenangkan diri, dan menyalurkan lebih banyak energi ke tepi yang berkilauan dan mulai menebas punggung Tong San seperti anjing gila. Dalam sekejap, punggung Tong San dipenuhi luka kecil namun menyakitkan. Pria itu menyerang dengan sangat presisi karena setiap serangan mendarat tepat di tulang belakang Tong San. Untuk pertama kalinya, Tong San menggeram kesakitan dan amarahnya. Dia merentangkan tangannya dan menyapu penyerangnya. Master Hentian berada tepat di depannya dan tertangkap oleh serangan besar-besaran tersebut. Orang tua itu dikirim terbang sekali lagi. Su Wudi berada sekitar 10 langkah dari Tong San dan telah menyerangnya dengan energi internalnya, jadi dia tidak terluka oleh sapuan tersebut. Pria yang tampak mengancam itu licin seperti ikan, dan dia dengan mudah menghindari serangan balik sederhana Tong San. Bagaimana kabarnya sekarang, Chen Beixuan? Apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri? Penatuaki bertanya dengan percaya diri. Saat itu, Tong San sudah hampir menyerah pada penyerangnya. Sementara itu, Lu Tianlong menatap Chen Fan dengan waspada, siap mengikatnya jika bocah itu memutuskan untuk membantu teman besarnya. Tuan Chen, sudah menyerah saja. Jin Yi bergumam. Penonton yakin bahwa Chen Fan akan kalah. Mereka menggelengkan kepala dan menyesali keputusan bodoh Chen Fan yang bertengkar dengan keluarga Lu dan Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Gelombang pertempuran jelas tidak menguntungkan Chen Fan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dia menabrak tembok bata. Seseorang mengeluh sambil menghela nafas panjang. Perkembangan ini membuat semua orang terlihat ketakutan. Ini menunjukkan kepada mereka betapa tidak berdayanya seseorang di hadapan gabungan kekuatan klan keluarga yang kuat. Siapa bilang aku akan kalah? Yang mengejutkan semua orang, senyuman aneh muncul di wajah Chen Fan. Dia memandang Tong San dengan penuh percaya diri. Seni penyempurnaan fisik setan harimau adalah seni rahasia keluarga kerajaan setan harimau, kekuatannya tak terbayangkan. Lihatlah, Tong San mendengus keras, lalu auman harimau tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Hantu berbentuk manusia berkepala harimau muncul di belakang Tong San. Saat hantu itu terjun ke tubuh Tong San, banyak garis hitam menutupi wajah Tong San, membuatnya tampak seperti harimau sungguhan. Cakar setan harimau, jari-jari Tong San melengkung menjadi cakar, dan dia mengayunkannya ke udara. Setwek, menciptakan hembusan angin yang kuat, cakarnya merobek setiap jalinan realitas. Udara menjadi kabur saat cakarnya menembus. Serangan Tong San 10 kali lebih cepat dari serangan sebelumnya, dan secepat kecepatan suara. Sebelum pria yang tampak mengancam itu menyadari apa yang telah terjadi, dia mendapat pukulan dari cakarnya. Cakar itu menangkap sisi tubuhnya dan menembus tubuhnya seperti mentega. Seorang master kekuatan internal ditaklukkan oleh Tong San dengan mudah. Tong San melanjutkan serangan pertamanya dengan serangan lainnya.
Su Wudi memekik dan bergegas menghindar dari bahaya. Master Hentian telah mencapai garis depan. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar, jadi dia mengangkat kedua tangannya untuk meredam pukulannya. Dia masih yakin bahwa tubuhnya yang seperti besi akan melindunginya dari serangan ini. Dia telah menerima begitu banyak pukulan dari Tong San, apa yang membuat pukulan ini berbeda. Namun, yang mengejutkan dan mengecewakannya, lengannya, yang sebelumnya tidak bisa dipatahkan, kini terjepit seperti pakaian. Setelah sakit perut yang parah, anggota tubuh guru Hentian dipelintir menjadi untaian keju yang lembut. Dia kemudian dilempar ke tanah seperti mainan yang dibuang. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Lu Haixuan memutar matanya tak percaya. Lu Tianlong tersentak, tubuhnya gemetar tak terkendali. Keyakinan di wajah Penatuaki hilang, Tong San telah merusak rencana induknya. Jin Yi menghela nafas dalam benaknya saat dia menyesali kesalahan perhitungan kakaknya. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukannya. Master Hentian, seorang kultivator kekuatan internal tingkat puncak, seperti dia, dibunuh oleh Tong San dengan satu pukulan. Lu Tianlong dan yang lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tong San meraung lagi setelah dia merendahkan Tuan Hentian, dan kemudian dia melemparkan dirinya ke arah Su Wudi. Phantom Tiger Demon bersinar di sekelilingnya dan meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Su Wudi melawan dengan pukulan Cannon Fist. Tinjunya mendarat di atas hantu yang melayang di depan Tong San dan menyebabkan hantu itu sedikit berkilauan. Kemudian dia menyadari bahwa hantu itu telah menyerap semua kekuatan pukulannya. Apa yang sedang terjadi? Su Wudi membulatkan matanya dan ternganga karena terkejut. Dia memperhitungkan kesamaan antara hantu setan harimau dan aura perlindungan 4 kebenaran. Dia bertanya-tanya apakah pria besar itu bukanlah seorang master pemurnian fisik, melainkan seorang grandmaster seni bela diri. Dia mempunyai sedikit waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat ke belakang. Sementara itu, dia berteriak, "Pak Tuaki, apakah kamu akan mengejarnya? Jika tidak, saya akan berhenti." Kata-kata itu mengingatkan Penatuaki akan situasi yang meningkat dengan cepat. Dia menurunkan telapak tangannya saat bel muncul di tangannya entah dari mana. Dia mulai melantunkan sesuatu dengan pelan sambil membunyikan bel secara berirama. Suara bel membentuk gelombang energi jiwa tak kasat mata yang berdesir menuju Tong San. Lonceng hati yang salah arah. Lonceng itu menarik perhatian Nona Jin Yi. Dia mengenalinya sebagai artefak Dharma gurunya yang paling berharga. Artefak Dharma ini membutuhkan banyak energi untuk diaktifkan. Namun, setelah diaktifkan, itu akan melepaskan ilusi yang akan memperdaya musuh, mematikan indera mereka dengan pesta pora imajiner sampai mereka praktis tidak bisa bergerak. Penatuaki telah mengalahkan seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya menggunakan artefak ini. Para seniman bela diri yang menjadi korban mantra itu memiliki kekuatan fisik yang kuat tetapi lemah dalam pikiran mereka. Yang mengejutkannya, ketika gelombang suara yang dipenuhi energi mencapai Tiger Demon, sepertinya ia memberikan kehidupan baru ke dalam gambar yang sebelumnya berkedip-kedip, memberinya lebih banyak substansi daripada yang pernah diperolehnya di dunia ini. Ia mengeluarkan suara gemuruh lagi, kali ini, sepertinya datang tepat di sebelah telinga semua orang. Namun, raungan ini tidak terdengar oleh penonton, hanya mengenai musuhnya yang berada dalam radius 10 meter. Semua orang yang berada dalam jangkauan efektif mantra itu merasakan palu raksasa menimpa mereka, membuat mereka terpana dengan suara yang memekakkan telinga. Lonceng di tangan Penatuaki pecah berkeping-keping saat darah mulai merembes keluar dari telinga, hidung, dan semua lubang lain di wajahnya. Penatuaki tersandung ke belakang beberapa kaki dan jatuh ke tanah. Energi jiwa menggigit kembali. Penatuaki telah menggunakan artefak dharmanya pada Tong San, namun, seni penyempurnaan fisik setan harimau adalah teknik kultivasi ganda yang menggunakan sifat dan takdir seseorang. Itu bukan hanya seni yang efektif untuk tujuan agresif dan defensif, tetapi juga memiliki efek beat back yang unik terhadap setiap serangan energi jiwa yang mendarat pada kultivator. Menguasai, Nona Jin Yi berada di bawah perlindungan manik-manik kayu di pergelangan tangannya dan oleh karena itu dia hampir tidak terpengaruh oleh serangan menderu itu. Begitu dia menyadari kekalahan Penatuaki, dia bergegas membantunya berdiri. Pada saat itu, spellcaster tingkat puncak mengeluarkan darah di seluruh wajahnya yang berkerut, membuatnya tampak seperti jiwa yang tersiksa dari neraka.
Su Wudi terluka lebih parah daripada lelaki tua itu karena dia berdiri paling dekat dengan Tong San. Gelombang kejut dari auman harimau telah melumpuhkannya untuk sementara sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tong San melemparkan cakar setan harimau ke arahnya. Di saat-saat terakhir, Su Wudi memaksa tubuhnya untuk berbalik ke samping. Setelah, serangan Tong San mengenai sisi lengan Su Wudi dan langsung merobeknya dari tubuhnya. Brengsek, assault ki, pembohong. Su Wudi menjerit kesakitan sambil melesat keluar dari bahaya. Setelah dia dengan cepat menenangkan diri, dia berbalik dan berlari menuju keberadaannya. Dia terkenal dengan teknik tinjunya, jadi kehilangan lengannya akan mengurangi kemampuannya. Hanya dalam 1 menit, semua seniman bela diri yang kuat sudah mati atau melarikan diri. Tadinya ada guru Hentian, pria yang tampak mengancam, Penatua Qi, dan Su Wudi, tetapi sekarang tidak ada yang masih berdiri. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Tidak ada seorang pun yang menduga hasil yang keterlaluan seperti itu. Lu Haixuan, apakah tawaranmu masih berlaku? Bisakah aku tetap menjadi yang tertua di keluargamu? Chen Fan bertanya dengan lesu. Tuan muda dari keluarga Lu memasang wajah tegang dan memegang erat jari-jarinya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun saat dia mendaftarkan bintang kematian dari Demon Harimau Raksasa. Lu Tianlong adalah seorang kultivator angkatan dalam tingkat puncak, dan oleh karena itu dia dapat menenangkan diri dengan cepat dan menjawab, Tuan Chen, kesalahan ada pada saya. Demi persahabatan Anda dengan Xiao Sue, mohon maafkan kami sekali ini. Petik 2. Kau ingin aku membiarkannya? Chen Fan tersenyum kecil. Kamu berdiri tepat di dekatku dengan tubuh tegang dan energi terisi, siap menyerangku jika aku menggerakkan 1 jari pun. Memang benar kamu tidak menyerangku, tapi kamu ada di dalamnya bersama semua pelaku lainnya. Beraninya kamu meminta maaf padaku. Lalu apa yang kamu inginkan? Suara Lu Haixuan terdengar dingin. Sebagai tuan muda keluarga Lu, dia belum pernah direndahkan seperti ini. Yah, jika kamu ingin membuat kesepakatan denganku. Tong San menyerang seperti binatang purba. Wajah Lu Tianlong menjadi gelap, dia memperkirakan sendiri kekuatannya setara dengan pria berwajah mengancam, tetapi lebih lemah dari Tuan Hentian. Jika Tong San bisa dengan mudah menyingkirkan Master Hentian, mengalahkan Lu Tianlong sama saja dengan berjalan-jalan di taman. Terserahlah, jika aku mati maka aku mati. Lu Tianlong tertawa terbahak-bahak saat dia mengencangkan ototnya dan melancarkan serangan balik. Tiba-tiba, suara samar terdengar di telinga semua orang, sudah cukup. Sosok yang tersembunyi di balik warna putih buram muncul tepat di depan Tong San. Tong San menggeram pada sosok putih itu dan menyerangnya dengan Tiger Demon Claws. Pria berjubah putih itu diblokir dengan 1 tangan, gerakannya nyaris malas. Ketika bloknya bersentuhan dengan penampakan setan harimau, blok tersebut tidak terpengaruh oleh campur tangan hantu tersebut. Lengan itu melewati penampakan dan mendarat di dada Tong San. Bang! Suaranya dalam seperti bunyi lonceng pagi di kuil Buddha kuno. Pria berbaju putih itu terlihat lebih kecil dibandingkan dengan Tong San, namun Tong San terhuyung oleh serangan balik pria itu. Tong San tidak bisa mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya yang besar sampai dia tersandung ke belakang beberapa puluh kaki. Di dada Tong San, kesan jelas dengan bentuk telapak tangan menempel dalam ke permukaan. Jika Tong San adalah manusia normal, luka seperti itu akan mematahkan tulang rusuknya dan menghancurkan jantungnya. Untungnya, Tong San adalah mayat lapis baja perunggu dan oleh karena itu dia tidak segera dinonaktifkan. Kekuatan seperti itu, siapa dia? Semua orang memutar mata tak percaya. Beberapa saat yang lalu, Tong San tampak hampir tak terkalahkan. Dari semua senjata yang mereka lemparkan padanya, tidak ada yang menyebabkan kerusakan serius. Serangannya begitu kuat sehingga dia bisa memecahkan sebuah batu besar. Mayat-mayat di tanah adalah bukti kekuatannya yang tak terukur. Namun, dia terhuyung oleh serangan balik lemah dari pria berbaju putih. Tuan keluarga, Lu Tianlong dan Lu Haixuan mengencangkan wajah mereka dan menangkupkan tinju mereka dengan hormat. Tuan keluarga dari keluarga Lu, Grandmaster seni bela diri, Lu Tianfen. Tiba-tiba, kerumunan orang berkumpul dan banyak seniman bela diri yang gembira memandang pria berbaju putih itu dengan penuh semangat. Saat itu, mereka akhirnya bisa melihat ciri-ciri wajahnya. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, dan dia mengenakan baju olahraga seniman bela diri yang longgar, jenis yang biasa ditemukan di pagi hari pada orang tua yang berlatih Tai Chi. Semua orang tahu nama Lu Tianfen.
Dia seumuran dengan Lu Tianlong dan seharusnya berusia setidaknya 60 atau 70 tahun pada saat itu. Terbukti bahwa para guru transenden dapat memperlambat penuaan mereka. Beberapa guru transenden tampak muda bahkan ketika mereka berusia lebih dari 100 tahun. Guru agung yang lain, seseorang berseru dengan suara gemetar. Di dunia seni bela diri, Grandmaster adalah legenda. Mereka ada di luar pemahaman orang biasa. Memiliki seorang Grandmaster dalam sebuah keluarga berarti peningkatan kekuasaan secara instan bagi seluruh klan keluarga. Sama seperti Ye Nantian, Lei Qianjue adalah sosok yang mendominasi di wilayahnya sendiri. Lu Tianfen adalah orang yang mengambil keputusan di wilayah Tiannan sambil duduk di kursi kekuasaannya di kota Lin. Lu Tianfen berdiri di tengah dan tidak memperhatikan siapapun. Dia menghela nafas dan meratap, Tianlong, Haixuan, kalian berdua telah mengecewakanku. Tuanku, keringat sudah muncul di dahi Lu Tianlong. Bahkan Lu Haixuan tampak gelisah dan malu. Keluarga kami adalah penguasa di wilayah Tiannan, maka bersikaplah seperti bangsawan. Jika Anda menginginkan resep itu, Anda harus mengambilnya saja. Mengapa Anda harus bersekongkol dengan sekte rendahan seperti sekte lembah dewa pengobatan atau kuil intan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita berada di bawah Suudi dan Penatuaki? Lu Tianfen berkata dengan ringan. Anda benar, tuanku. Itu salah saya. Seharusnya saya melaporkannya kembali kepada Anda. Lu Tianlong berkata dengan rasa hormat yang menakutkan. Keluarga yang sangat sombong. Apa maksudmu aku harus memberikan resepku saja? Chen Fan bertanya dengan dingin. Diam, dasar brengsek. Di mana sopan santunmu? Lu Tianfen melambaikan tangan dan menembakkan gelombang putih energi berbentuk telapak tangan ke arah Chen Fan. Dalam sekejap, itu muncul tepat di depan Chen Fan. Tong San mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan Chen Fan. Serangan itu mendarat di lengan Tong San dan menciptakan kesan dangkal namun jelas. Ini berarti Lu Tianfen mampu melepaskan kekuatan internalnya untuk melukai musuhnya. Tidak buruk, pelayanmu tampaknya telah mencapai tingkat Grandmaster dalam budidaya penyempurnaan fisik. Dan apa itu? Semacam aura perlindungan 4 kebenaran. Menarik, Lu Tianfen berkomentar dengan ringan. Namun, masih merupakan kesalahan bagimu untuk menentang keluarga Lu. Kamu belum pernah melihat kekuatan. Sebelum dia selesai berbicara, Tong San melemparkan dirinya ke arahnya. Udara berderak saat cakar iblis harimau merobeknya, mengirimkan hembusan angin kencang ke segala arah. Kekuatan seorang Grandmaster, Lu Tianfen menutup dengan tidak tergesa-gesa seperti kepulan awan di hari yang tidak berangin. Ketika serangan Tong San datang, dia mengelak dan berhasil. Tiba-tiba, helaian asap putih yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari tubuhnya dan dengan lambaian tangan, dia entah bagaimana mengumpulkan asap itu ke telapak tangannya. Ketika dia melipat tangannya, asap berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke arah Tong San. Cahaya putih itu tampak tidak berbahaya, namun, ketika mendarat di hantu iblis harimau, ia hampir mencabik-cabiknya. Dampaknya kemudian membuat Tong San terbang kembali. Di bahu Tong San muncul retakan, seolah-olah seseorang telah menusuk pisau tajam ke dalam kaleng dan menyayatnya. Apakah ini tangan awan dari keluarga Lu? Seseorang tersentak. Cloud Hand adalah teknik rahasia terkenal dari keluarga Lu. Saat digunakan oleh Grandmaster, itu akan menciptakan pemandangan kabut mendung yang indah di sekitar penggunanya. Ia kuat namun sangat mudah beradaptasi, fleksibel namun pantang menyerah ketika diperlukan. Rumor mengatakan bahwa seni 1000 tipuan terkenal yang digunakan oleh Lei Qianjue dari Sekte Hong terinspirasi oleh tangan awan. Kabum, tubuh besar Tong San membentur dinding dan menciptakan lubang selebar 2 meter. Tuan keluarga telah mendominasi konfrontasinya dengan Tong San dan menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi sebagai seorang Grandmaster. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari seorang Grandmaster? Perkembangan tersebut mengguncang banyak penonton, termasuk Lu Haixuan dan Jin Yi. Aksi seorang Grandmaster benar-benar pemandangan yang langka. Jumlah Grandmaster di dunia ini sangat terbatas, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bersedia menunjukkan kekuatannya di depan umum. Tong San telah membunuh beberapa penggarap angkatan dalam tingkat puncak dengan mudah, namun, di hadapan seorang Grandmaster, dia dibuang setelah pertukaran tinju pertama. Tong San menembus dinding, tapi dengan cepat mengumpulkan dirinya dan menyerang lawannya seperti tank lapis baja. Demon Harimau tampaknya mendapatkan lebih banyak substansi. Dalam hitungan detik,
Demon harimau melemparkan kepalanya yang besar ke belakang dan menggeram sementara tangan dan jari Tong San perlahan berubah menjadi cakar harimau. Cakar mematikan ini mampu menembus lembaran logam setebal beberapa inci. Sudah kubilang, kamu tidak mengerti betapa kuatnya Grandmaster. Lu Tianfen mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat itu, awan dan kabut mulai naik di sekelilingnya, dan ketebalannya semakin bertambah setiap detiknya. Awan berputar dan berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya saat mengepul ke atas di sekitar Lu Tianfen, membungkusnya di dalam cangkang putih berbentuk telur. Melihat dari jauh, Lu Tianfen tidak terlihat dimanapun. Sebagai gantinya, berdiri sebuah benda putih berbentuk telur yang sepertinya terbuat dari udara putih berkabut. Cakar setan harimau menyiksa permukaan telur raksasa itu, namun cakar mematikan itu hanya mampu menembus beberapa inci. Tong San menggeser berat badannya untuk mencakar telur itu lebih keras lagi. Cakarnya langsung terlepas dari cangkang telur, menarik beberapa helai kabut. Benang kabut ini dengan cepat kehilangan bentuknya yang berserabut dan melayang menuju Tong San dan menempel pada tubuh raksasa itu. Saat Tong San terus memeras kulit telur dengan cakarnya, semakin banyak kabut mengelilingi tubuhnya dan perlahan mulai menahan gerakannya. Setelah beberapa saat, Tong San seluruhnya tertutup kabut dan mustahil baginya untuk melancarkan serangan lagi. Tangan awan dari keluarga Lu. Ia kuat dan mudah beradaptasi. Serangan pertama yang mematahkan bahu Tong San adalah tampilan sempurna dari kekuatannya, tapi apa yang terjadi sekarang menunjukkan kemampuannya untuk berubah bentuk. Kata Penatuaki dengan getir. Untuk mengalahkan seseorang yang sekuat Tong San, seseorang perlu mengetahui cara menaklukkan orang yang pantang menyerah dengan sikap menyerah. Penatuaki berpikir bahwa kemenangan sudah ada di tangannya, namun, tubuh raksasa itu hampir membunuhnya. Meskipun kemunculan Master keluarga Lu telah menyelamatkan hidupnya, dia tahu bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan tidak akan mendapatkan resep seperti yang dia harapkan. Grandmaster terlalu kuat, menurutku bahkan Master Sekte kita pun tidak bisa mengatasinya. Pengguna kekuatan internal mungkin memiliki kekuatan manusia super, refleks petir. Kemampuan pengguna kekuatan internal kurang lebih berada dalam batas hukum fisik, namun, hal yang sama tidak berlaku pada Grandmaster Transcendent. Kekuatan tak terbayangkan untuk memurnikan udara dan mengubahnya menjadi benteng pelindung 4 kebenaran, atau membentuk kembali kabut menjadi untaian udara yang dipenuhi energi, ini adalah elemen dari dongeng dan fantasi tinggi. Tak heran jika setiap Grandmaster dianggap tak terkalahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Master Sekte kami adalah seorang kultivator yang sempurna. Dia tidak takut pada Grandmaster. Penatuaki menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang seperti Master Sekte dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan penguasa keluarga Lu tidak terlalu sering terlibat dalam perkelahian. Karena berada di ambang kekuasaan, jarang sekali ada hal yang bisa menggerakkan mereka untuk terlibat terlalu pribadi. Saat itu, Tong San tertutup kabut putih tipis, seolah-olah dia telah mencelupkan dirinya ke dalam tar dan berguling-guling di ladang kapas. Tong San ambruk ke tanah tanpa daya, tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Apakah kamu akhirnya melihat kekuatan seorang Grandmaster, dan betapa lemahnya kamu? Lu Tianfen membersihkan bahunya dan kembali menatap Chen Fan. Semua orang menelusuri pandangannya dan memandang ke arah anak laki-laki itu. Lu Tianlong mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sementara Lu Haixuan sudah mulai menertawakan Chen Fan. Penatuaki menghela nafas dan mata Jin Yi dipenuhi dengan kekecewaan. Ketika Chen Fan dikepung oleh begitu banyak penyerang kuat, dia bahkan tidak bergeming dan membalikkan keadaan dengan mudah. Namun, keadaan kembali berbalik. Tanpa seorang Grandmaster dengan level yang sama atau seorang kultivator yang sempurna, Chen Fan akan hancur. Di mana dia bisa menemukan seorang kultivator yang sempurna dalam waktu sesingkat itu? Sayang sekali, kamu seharusnya menang hari ini, tapi hal itu tidak berhenti karena Tuan Lu ikut campur. Jin Yi menghela nafas. Bagi kebanyakan orang, kekalahan Chen Fan sudah pasti. Dia hanya punya satu pilihan, menyerah. Yang mengejutkan semua orang, dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, lelucon apa, kamu menyebut itu kekuatan seorang Grandmaster. Saudari Yan Wu, tolong minggir. Kekhawatiran dan kekhawatiran tertulis di seluruh wajah Lu Yansui. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Pagi ini, Lu Yanwu yang menjaga jarak dengannya tiba-tiba mengunjunginya di apartemennya dan mengobrol dengannya sepanjang pagi. Lu Yanwu langsung tahu ada yang tidak beres. Saudari Yanwu, tolong katakan yang sebenarnya.
Apakah kamu akan membunuhnya? Wajah Lu Yansui menegang. Lu Yanwu, yang sama menariknya dengan adik sepupunya, menghela nafas dan berkata, Xiao Sui, ini adalah keputusan keluarga. Adalah tugas kita untuk mematuhi perintah. Kamu baru saja menyerahkanku kepada Chen Fan seperti hadiah, sekarang kamu ingin menyingkirkannya. Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaanku? Lu Yansui tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir, begitu kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan, dia tidak akan berguna lagi bagi kita. Saat itu, keluarga akan mengaturkan pemuda gagah lain untukmu. Lu Yanwu menyentuh wajah mulus gadis itu dan berkata dengan nada menenangkan. Dia tahu bahwa gadis itu telah berusaha keras untuk membuktikan dirinya sejak dia masih kecil. Namun, dia tidak memiliki bakat seni bela diri Lu Haixuan, maupun kecerdasan Lu Yanwu. Satu-satunya kelebihannya adalah kecantikannya, tampaknya, dia sama sekali tidak berguna bagi keluarga. Tong San adalah seorang ahli pemurnian fisik. Jika tuan keluarga kita tidak ikut campur, tidak ada yang bisa menundukkannya, jadi aku sudah mendengarnya. Lu Yansui sedikit mengencangkan wajahnya dan menjelaskan. Kamu mungkin belum mengetahui hal ini, Penatuaki dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan membawa 2 petarung kuat bersamanya, bersama dengan ahli pemurnian fisik dari Kuil Intan, dan negara semi-transenden Suudi dari Sekte Xinyi, mereka masih bisa tidak mengalahkan Chen Fan. Lu Yanwu tersenyum. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Sebelum saya datang ke sini, saya mendengar berita bahwa tuan kita akhirnya menyelesaikan budidaya pengasingannya. Jadi saya segera melaporkan perkembangannya kepadanya dan menyarankan agar dia turun tangan. Dengan tuan keluarga kita di sana, Chen Beixuan tidak akan mencapai apapun terlepas dari kemampuannya. Tuan keluarga telah menyelesaikan budidaya pengasingannya. Wajah Lu Yansui memucat saat hatinya tenggelam ke dasar. Sebagai anggota keluarga dari keluarga Lu, dia menghormati tuan keluarga seperti orang suci. Dia tahu bahwa dengan keterlibatan tuan keluarga, nasib Chen Fan telah ditentukan. Kenapa kamu memanggilnya Chen Fan? Kupikir namanya Chen Beixuan. Lu Yanwu mengerutkan alisnya dan bertanya. Nama itu sangat menarik perhatiannya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana atau kapan dia pernah mendengarnya. Chen Fan, Chen Fan, Chen Fan. Bukankah itu nama Master Chen dari Jiangbei? Tiba-tiba, ingatannya tentang anak laki-laki yang berdiri dengan tangan di belakang. Punggung muncul di benaknya, wajahnya menjadi gelap dan berkata, tembak. Chen Beixuan adalah Tuan Chen. Saya rasa tuan keluarga tidak mengetahuinya. Dari seluruh keluarga Lu, hanya dia dan paman keempat yang menyaksikan kekuatan nyata Chen Fan. Dia sendiri yang tahu bahwa anak laki-laki itu adalah seorang Grandmaster. Dengan pemikiran seperti itu, Lu Yanwu bangkit kembali dan bergegas keluar, meninggalkan Lu Yansui yang kebingungan sendirian. Menurut pendapat saya, seorang Grandmaster bukanlah masalah besar. Perkataan Chen Fan mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Namun, sebagian besar orang menyembunyikan ketidaksenangannya. Mereka menatap Chen Fan seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Siapapun yang pernah berlatih seni bela diri tahu aturannya, jangan pernah menghina Grandmaster. Grandmaster adalah makhluk terhormat yang berada di luar pemahaman manusia. Siapapun yang menodai nama mereka akan dihukum berat. Lihatlah, tuan keluarga Lu memasang wajah tegang dan mengerutkan alisnya. Kamu sedang mendekati kematian. Awan menggelembung di sekitar Lu Tianfen sekali lagi dan cahaya putih telah terbentuk di tangannya. Dengan lambaian tangan, cahaya putih membentuk lengkungan di udara, menciptakan ilusi pelangi putih. Penonton sudah melihat cahaya putih beraksi. Itu telah mematahkan bahu seorang master pemurnian fisik. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang remaja laki-laki yang lemah untuk membela diri dari kekuasaannya? Grandmaster gila. Dia tidak lagi peduli dengan resepnya. Penatuaki menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jin Yi menunduk dan tidak ingin menyaksikan tragedi lainnya. Namun, Chen Fan yang kuat, dia hampir pasti akan binasa di bawah murka seorang Grandmaster. Secercah kenikmatan melintas di wajah Lu Haixuan, keadilan ditegakkan. Chen Fan telah mempermalukan dia dan keluarganya, sudah waktunya dia membayar, dengan darahnya. Penonton di sekitar medan perang merasa menyesal atau gembira. Namun, tidak ada yang mengira Chen Fan bisa lolos dari malapetaka. Tiba-tiba, seorang wanita glamor bergegas masuk ke halaman. Dia adalah Lu Yanwu. Melihat pertempuran yang sedang berlangsung,
dia berteriak sekuat tenaga. Hati-hati tuanku, dia milik Jiang Bei. Apa? Lu Tianfen tidak sempat menyelesaikan mendengarkan peringatan itu. Melalui sudut matanya, dia melihat sekilas tinju Chen Fan meluncur ke arahnya. Kekuatan pukulannya tampak dipertanyakan. Itu tidak lebih dari upaya putus asa untuk melawan penindas yang dilakukan oleh seorang anak muda yang lemah. Petik terbalik. Namun, begitu tinju Chen Fan bertemu dengan cahaya putih, sebuah ledakan meletus. Tiba-tiba, kolom awan putih mengepul ke arah langit dan kemudian jatuh menuju Lu Tianfen. Mustahil, seru Lu Tianfen. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia meluncurkan dirinya dan membalas serangan yang datang dengan sejumlah tindakan balasan. Sebelum dia bisa mengambil nafas, sebuah kepalan tangan tak berperasaan muncul dari awan yang halus. Bang! Pukulan itu merobek aura perlindungan reguler Lu Tianfen dan mendarat di aura perlindungan 4 kebenarannya. Lapisan aura kedua cukup kuat untuk menahan benturan truk pickup, namun karena kekuatan yang tak terbayangkan, aura itu mulai pecah dan berubah menjadi kabut yang dengan cepat menghilang ke udara tipis. Lu Tianfen mundur lebih cepat daripada menyerang ke depan. Namun, tinju berkulit halus itu bahkan lebih cepat dan menyusulnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, tinju itu mendarat tepat di wajah Lu Tianfen. Lu Tianfen kehilangan keseimbangan dan terlempar kembali seperti bola bisbol home run. Dia melewati beberapa dinding dan akhirnya terjatuh kembali ke tanah di luar istana. Keheningan mematikan menyelimuti istana. Semua orang tercengang dengan pergantian peristiwa. Lu Haixuan memutar matanya tak percaya. Jin Yi sangat gugup, dia menarik gelang manik-manik kayu itu sampai talinya putus dan manik-manik berserakan di mana-mana. Namun, dia tampaknya tidak peduli. Saat itu, Lu Yanwu akhirnya selesai mengucapkan peringatannya, dia adalah Tuan Chen dari Jiang Bei. Halamannya tertutup debu dan kabut, di luar halaman, Grandmaster bangkit dengan susah payah. Teror dan keterkejutan terlihat di seluruh wajahnya. Seorang pria muda berjalan susah payah melewati debu dengan tangan dipegang di belakang punggung. Dia melihat ke arah Lu Tianfen dan tersenyum, memperlihatkan sederet gigi putih. Siapa bilang kamu satu-satunya Grandmaster di sini?